Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian kitab Fathul Qarib malam hari ini. Masuk ke kitab Ahkamil Faraid wal Wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Ahkamil Faraidi utawi kiku kitab nerangkem pira-pira hukume bagian pasti atau faraid wal wasaya lan pira-pira wasiat. Kitab ini menerangkan tentang faraid dan wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faraidu tawi kalimat faraid iku jam'u faridatin jama'i lafadz faridah. Bimakna mafrudatin dengan menggunakan makna mafrudah yang dipasti minal fardi diambil dari mufrad fardi bimakna takdiri kelawan makna takdir dan menggunakan makna takdir artinya pasti ya. Kenapa? Karena di sini ilmu faraid, ilmu ini memberikan bagian-bagian pasti kepada orang yang berhak. Wal faridatu tawi faridah syara'an dalam syariat faridah secara syar'i iku ismu nasibin nama bagian muqaddarin kang den pasti nama untuk bagian yang sudah dipastikan li mustahiqihi kadhe wong kang ngahaki nasib. Jadi faridah itu secara syar'i nama bagian yang sudah pasti yang diberikan kepada orang yang berhak. Wal wasaya utawi wasiat wasaya. Wal wasaya utawi wasaya iku jam'u wasiatin jam'a lafadz wasiyah. Wasaya itu jamaknya wasiat, wasiatun wasaya. Min wasaya itu diambil dari lafadz wasaya itu nemu ingsun asya nemu ake ingsun asya yang suwi-wiji bisa iklan suwi-wiji kang weneh. Idza wasaltuhu nalikane nemu ake ingsun ing syai. Ini kalimat wasiat itu diambil dari kata wasiyatu syai' bisyai'. Wal wasiyatu ta wasiat syar'an dalam syariat adapun wasiat secara syar'i iku tabarru'un tabarru' agawe bagus tabarru' bi haqqin lawan hak mudhafin kang den sandarake lima maring waktu ba'dal mauti dalam sawise mati. Jadi tabarruk berbuat bagus dengan satu hak yang disandarkan pada waktu setelah dia mati, itu namanya wasiat. Di wasiat itu perbuatan baik dengan adanya hak yang ada ya, yang melekat, tapi sandaran perbuatan baik itu dilaksanakannya setelah adanya kematian. Wal warithuna utawi ahli waris. Wal warithuna utawi pira-pira ahli waris minar rijali saking wong lanang. Ahli waris dari kelompok laki-laki al-mujma'i kang den al-mujma'u kang den ijma'i apa ala irtihi ing atase warisun yang memang disepakati para ulama bahwa mereka itu semua ada ahli waris iku asyaratun 10 bil ikhtisari kelawan ikhtisar kelawan ngalap diringkes wabil basti utawi warisun kelawan den beber iku khamsata asyarana 15. Kalau diringkas 10 tapi ketika dijelentrehkan lebih luas itu ada 15 jadinya. Wa adalan milang-milang sapa musannif ugi musannif al asyrata ing 10 biaqali kelan dawuh musannif. Musannif di sini menghitung 10 dengan ungkapan beliau al ibnu nyatane hiji anak lanang. Anak laki-laki wa ibnul ibni lan anak lanange anak lanange anak lanang. Anak laki-lakinya anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafala senajan sepengisor sapa ibnul ibni walaupun terus ke bawah.
anak lakinya anak laki-laki, anak lakinya anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-laki. Seperti itu. Wal abulan bapak, ayah, wal jaddu lan mbah, kakek. Jadi bapaknya bapak. Wa in ala sanajan sependhuwur apa jad. Wal akhu lan saudara laki-laki. Wa ibnul akhi lan anak laki-lakinya saudara laki-laki. Wa in tarakha sanajan ta ada sapa ibnul akhi. Wal ammu lan am paman. Di sini adalah saudara laki-lakinya ayah. Baik kakaknya ayah atau ibunya ayah itu disebut dengan am. Wabnul ammi lan anak laki-lakinya am, anak laki-lakinya paman. Wa in taba'ada sanajan adodoan sapa ibnul am. Wa zauju lan suami, wal maula dan lelaki yang memerdekakan, wal maulal mu'tiqi lan bendoro kang merdekakan, dan orang yang memerdekakan budak, lelaki yang memerdekakan budak. Ini kelompok ahli waris yang 10. Walau ijtama'a lamun to kumpul, kalau saja kumpul sapa kullur rijali sakabehane wong lanang, semuanya berkumpul. Waratha mongko maris minhum saking ar-rijal apa salah satu wong telu. Jika kumpul semuanya, maka yang mewaris hanya tiga orang. Siapa saja? Al-abu, nyatanya bapak. Wal ibnu, lan anak laki-laki. Wazauju, dan suami. Fakat. Jadi 3. Kalau seluruh laki-laki itu kumpul, yang tidak bisa terhalang, yang tetap menjadi ahli waris itu hanya 3. Yaitu ayah, ayahnya orang yang meninggal berarti ayahnya mayit, anak laki-laki, dan suami. Fakat halal bloko. Wala yakunu lan ora ana sapa mayit fi hadis surat dalam ikilah contoh iku ilam ra'atan yang wadon, dan mayitnya dalam kasus contoh di atas ya tidak tidak ada terjadi kecuali mayitnya ya harus perempuan karena memang ahli warisnya laki-laki. Wal warisatu ta'i wong waris ahli waris wadon. Wal warisatu ta'i pira-pira ahli waris perempuan minan nisa sing pira-pira wadon al mujma kang den ijma apa ala irtihinna ing atase marise warisat iku sabun ana 7. Ada 7 bil ikhtisari kelawan ngringkes. Ketika diringkas hanya 7. Wabil basti utawi warisat kelawan dan beber iku asyaratun ana 10, dan ketika dijelentrehkan itu ada 10. Wa adalan bilang-bilang sapa musannif asab aing pintu fi qaulihi dan musannif. Al bintu nyatanya anak wadon. Nah, yang pertama adalah anak perempuan. Wa bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki. Jadi cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Wa in safarat senajan sapengisor sapa bintul ibni. Wal ummu, dan ibu. Wal jaddatu, dan mbah atau nenek. Wa in alat senajan sependurus sapa jaddah. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Wa zaujatu, dan istri. Wal maulatul mu'tiqatu, dan perempuan yang memerdekakan. Ini ahli waris perempuan. Walau ijtama alam untuk kumpul, jika saja berkumpul sapa kullun nisa'i sekabiane wong wadon, semua ahli waris perempuan itu kumpul, fakot hale bloko warotha mongko maris min hunna saking kullun nisa sapa khamsun wong 5. Jika kumpul semuanya maka yang menjadi ahli waris yang bisa mewaris itu hanya 5. Siapa saja? Al bintu, nyatanya anak perempuan, satu anak perempuan. Bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni itu. 2 itu. Wal ummu, dan ibu. 3 ibu. Wal zaujatu, dan istri. Wal ukhtu, dan saudara perempuan asyaqiqatu kang tunggal kandung. Saudara perempuan yang sekandung. Bukan yang hanya satu ayah atau satu ibu, tapi yang memang kandung. Wala yakunu lan ora ana apa sapa mayit fi hadis suratin, dan ikilah contoh di atas iku illa rajulan angin wong lanang. Dan ketika di surah di atas tadi mayitnya itu pasti ya laki-laki. Wa man utai sapane wong iku layas kutu ora gugur sapa man. Wa man utai sapane wong waman utawi wong layas kutu kang ora gugur.
orang yang tidak bisa terhalang, yang tidak bisa gugur. Minal warasati saking ahli waris, bihalin lawan babar pisan, sama sekali tidak bisa terhalang, pasti dia dapat. Iku khamsatun ono 5. Jadi orang yang tidak bisa gugur warisnya itu ada 5. Sama sekali nggak bisa gugur. Yang pertama, az-zaujani nyatane suami istri. Az-zauju tegasnya suami, wal zaujatu lan istri. Kalau istrinya meninggal, otomatis suami pasti dapat. Suaminya meninggal, otomatis istri pasti dapat. Tidak mungkin tidak dapat. Wal abawani lan wong tua loro. Al abu nyatane bapak, wal umulan ibu. Itu juga sama. Wa waladus sulbilan anak kandung. Zakarun kana iku lanang anane walad aum satawatun. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Itu 5 yang tidak bisa terhalang, tidak bisa gugur warisnya. Wa manu dai wong la jadi tukang ora bisa marisman bihalin kelawan war pisan iku sab'atun ono 7. Orang yang sama sekali tidak bisa menjadi ahli waris karena adanya sebab. Itu ada 7. Al-abdu nyatane hamba. Ya, abad hamba laki-laki ini. Wal amatu lan amat perempuan. Walau abbaro lan nembungake sapa ki musannif bitroqi kelawan redaksi menggunakan kalimat roqiq. Lakana mongko yakti napa tak ya lakana mongko yakti ana apa takbir iku aula lebih utama. Jika musannif menggunakan kalimat roqiq bukan abad tapi roqiq itu lebih utama karena mencakup semuanya. Kalau abad itu kan seolah-olah hanya laki-laki, padahal di sini ya laki-laki ya perempuan. Wal mudabbaru lan kawula mudabbar. Wa umul waladilan umul walad. Ini semuanya hamba umul walad. Wal mukatab bulan kawula mukatab. Mudabbar umul walad mukatab ini semuanya hamba. Wa amal ladina pun utawi hamba wong. Ba'duhu kang utawi sebagiannya alladiku hurun merdeka. Iku idza mata nalikane mati sapa ladi an malin saking ninggal bondo. Malaka hukang miliki sapa ladi ing mal bibadhihi kelan sebagiane alladzi al-hurri kang merdeka warathahu mongko maris ing mal sapa qaribuhu sedulure alladzi al-hurru kang merdeka wa zaujatuhu lan suami atau istrinya alladzi wa mu'tiqu ba'dihi lan kang merdeka ing sebagiane alladzi. Adapun orang hamba yang ternyata muba'ad, sebagiannya sudah merdeka ketika mati dan meninggalkan harta yang dimiliki oleh sebagian yang merdeka itu tadi, maka saudaranya itu bisa menjadi ahli waris ya. Dan juga istrinya dan orang yang merdekakan bagian merdeka itu. Jadi kawula muba'ad, sebagian masih hamba, sebagian lagi itu sebenarnya sudah merdeka, tapi sekarang sudah nggak ada di prakteknya, sudah tidak ada karena perbudakan sudah dihapuskan oleh HAM. Wal qatilu lan wong mateni, ini berikutnya lagi yang tidak bisa mewaris lagi yaitu orang yang membunuh. Wal qatilu lan wong mateni, orang yang membunuh. Layar itu tegas orang maris sapa qatil. Orang yang membunuh tidak bisa mewaris miman saking wong qatalahu kang mateni sapa qatil ing man. Sawaung kana padha ana apa qatluhu oleh mateni ne qatil iku madmunan dan tembui amla atau ora, baik itu dia membunuhnya itu ada dominnya, ada yang menanggung ataupun tidak. Pokoknya orang yang menjadikan yang membunuh yang menjadikan kematian, orang yang menjadikan adanya kematian itu tidak bisa menerima warisan. Wal murtadu lan wong kang murtad, orang yang keluar dari Islam. Ngamis luhulan iku sepadane murtad az-zindiqu tawi kafir zindiq. Wa huwa tawi zindiq, yang dimaksud zindiq iku man wong yakhfa kang nyamarake sapa man al-kufra kafiran. Wa yadharulan ngelahirake sapa man al-islam ing Islam. Jadi kafir zindiq itu orang yang merahasiakan kekufurannya, menampakkan seolah-olah Islam. Mungkin kalau di sini ya pakai atribut-atribut Islam padahal dia orang kafir. Nah, itu disebut dengan zindiq. Artinya kafir. Wa ahla millataini lan ahli agama loro. Ini juga orang yang memeluk dua agama. Fala yari itu mongko ora
maris sapa muslimun wong muslim min kafirin saking wong kafir. Wala aksuhulan ora sawalike kafir min muslimin kafir. Jadi kafir min muslim juga sama, tidak boleh. Wa yarisulan maris sebal kafiru wong kafir al kafir yang kafir. Kalau kafir ke kafir ya mewaris. Itu beda, terserah itu. Kafir dengan kafir ya terserah. Wa ini ikhtalafat senajan beda-beda sop apa millatuhuma agamane kafir kaya Yahudiin kaya Yahudi wa Nasrin lan Nasrani. Wong Yahudi karo Nasrani itu anaknya ada yang Yahudi yang mati Nasrani itu ya terserah, itu urusannya mereka. Wala yaritu lan ora mari sapa harbiyun kafir harbi, kafir yang bangsa musuh. Min dimiin saking kafir yang dimi yang akad damai waksi hilan sawalike ini tidak mewaris. Wal murtadu yang murtad, orang murtad iku layar itu orang maris sapa murtad, tidak mewaris min murtadin saking wong murtad kang meneh. Jadi ada seorang murtad ya. Seorang murtad meninggal, anaknya murtad pula, maka tidak mewaris anaknya ini. Walamin muslimin dan orang saking wong Islam, walamin kafirin lan orang saking wong kafir. Murtad tidak mewaris terhadap orang muslim juga tidak, orang kafir juga tidak. Jadi murtad itu memang benar-benar tidak dapat apapun. Karena murtad itu orang yang pernah Islam dan keluar. Kalau kafir itu memang belum pernah Islam. Itu seperti itu. Wa qarabul asobati utawi lebih perkara asobah. Wa fi ba'din nusah lan iku ing dalam sebagian nusah wala asobatu utawi dawu wala asobah. Wa uridu lan den karepake biha kelawan asobah. Siapa si asobah iku man wong orang laisa kang ora ana iku lho keliman apa halun tingkah apa halu taksibihi tingkah asobaiman apa sahmun bagian muqaddarun kang den kira-kiraake kang den pastikan minal mujma'i saking kang saking wong kang den ijma'i apa ala tauritihim ing atase oleh maris mujma'. Wasabakolan dingin apa bayunuhum keterangane mujma' ala tauritihim. Jadi yang dimaksud asobah itu adalah orang yang tidak punya bagian pasti dari orang yang memang pasti akan mendapatkan warisan. Contoh anak laki-laki itu tidak punya bagian pasti, tapi dia asobah akan mengambil sisa harta setelah dibagi untuk orang yang punya bagian pasti. Namanya asobah. Wa inna ma'tu biranging pestina den wilang apa asahmu bagian halat ta'syibin dalam nalikane dadi asobah liyadkhula supaya manjing sepal abu bapak wal jadulan mbah. Kenapa kok dihitung bagian ketika menjadi asobah supaya memasukkan di dalam asobah yaitu ayah dan jad. Walaupun keduanya punya bagian pasti, tapi bisa menjadi asobah. Baik nalikulin karena saat meneku ketika saban-saban suci, baik ab ataupun jad, min huma saking ab dan jad, sahman utawi bagian pasti, utawi bagian muqaddar kang den kira-kira akeh. Fi ghairi ta'syibin dalam liyane bagian kang den asobahake. Dia punya bagian pasti selain menjadi asobah. Artinya dia bisa pula menjadi furudul muqaddarahnya dapat, tapi menjadi asobah pula untuk ab dan jad. Summa ada mengonuli milang-milang sapol musonif uki musonif. Dihitung kembali lagi musonif al akrabiyata ing akrabiyah ing keparekan kedekatannya fi qoulihi dalam musonif, kedekatan dalam asobiyah. Al ibnu nyatane anak lanang. Pertama jelas itu asobah yang paling dekat yaitu anak laki-laki. Summa bnihi mengonuli anak lanangnya anak lanang, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sumal abu mengenali bapak. Summa abuhum mengenali bapaknya bapak, kakek yang dari jalur ayah. Sumal aku mengenali dulur lanang, saudara laki-laki. Lil abi krono tunggal bapak wal ummi lan tunggal ibu. Ya, kalau diberi makna kandung syakik itu malah lebih enak ini. Saudara yang kandung, satu ayah satu ibu. Sumal aku mengenulis dulur, kemudian saudara laki-laki lil abi krono tunggal bapak saja. Summa ba'nul akhi mengenali anak lanange saudara laki-laki lil abi wal ummi yang tunggal kandung. Kemudian anak
laki-lakinya saudara laki-laki yang sekandung. Sumabnul akhilil ab, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki yang satu bapak, beda ibu. Itu kalimatnya harus jelas ini. Karena ini permainan nasab itu memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang hanya satu ayah beda ibu, satu ibu beda ayah. Ini yang kandung, berarti satu ayah satu ibu. Wa qauluhu lan dawe musannif summal ammu mengenali am. Am ini kadang dimaknani paman, tapi yang dimaksud am di sini adalah saudara laki-lakinya ayah. Baik itu om itu berarti adiknya ayah, ataupun Pak D, kakaknya ayah. Ala hajat tartibing atau sikilah urutan tartib. Sumabnuhu mengonali anak lanange am. Artinya am itu ada yang syakik, ada yang liab. Kalau am yang saudaranya laki-lakinya ayah yang sekandung dengan ayah, ada yang hanya satu ayah dengan ayah. Kemudian anak laki-lakinya am yang sekandung, ataupun yang hanya satu ayah. Fayuqaddamu tegese den dinginake sekolah amu am lil abawaini karena tunggal bapak ibu. Nah ini pakainya li abawain itu lebih enak daripada li ab wal itu lebih enak li abawain. Artinya kandung. Sumalil abi mongkono li krana tunggal bapak. Berarti am tapi hanya li ab. Summa banu huma mongkono li pira-pira anak lanange am li abawain dan am li ab. Kadzalika kala mengkono kaya tartib. Kadzalika kelawan kaya mengkono tartib. Sumaya qaddamu mongko dinginake sapa amul abi pamane bapak minal abawa ini kang saking tunggal bapak ibu. Ini amul ab, jadi embah sebenarnya. Kalau dari mayit jatuhnya sudah embah. Sudah kakek. Kakek tapi yang sisian, artinya saudaranya bapaknya am, intinya itu amul ab, pamannya bapak. Suma minal abi mongko nuli saking ab, hanya satu ayah beda ibu. Suma banu huma mongko piro-piro anak lanange amul abawain, amul ab minal abawain, amul ab li ab. Kadzalika kalam kaya mong tartib. Suma yaqaddamu mongko dinginake apa amul jaddi, amul jad. Artinya ba'ina ala ini sebenarnya. Pokoknya kalau ke atas terus itu sama. Minal abawain karena tunggal bapak, ibu, summa minal ab mongko nuli tunggal bapak. Wa hakadha kaya mongko sak terus ya terus ke atas. Fa idza udimat lan nalikane den sepiake ketika tidak ada sapa asobatu pira-pira asobah. Ketika tidak ada anak asobah minan nasab bisa nasab. Asobah dari nasab tidak ada. Harta asobah itu kan yang mengambil sisa harta yang ada. Ya. Wal mayitu halutai mayit iku atikun. Pemerdekaan orang yang dimerdekakan yang dulunya budak katakan. Fal maula mongko utawi bendoro al mu'tiqu kang merdekake iku yarituhu maris sapa maulal mu'tiq ing mayit bil usubati kelawan dari asobah. Jadi kalau mayitnya itu adalah orang yang dimerdekakan yang tadinya budak, maka ahli warisnya itu maulal mu'tiq, orang yang memerdekakan. Itu bisa menjadi asobah. Dakaron kana iku lanang anane maulal mu'tiq. Dakaron kana iku lanang anane sapa al mu'tiku wong kang merdekakake au unsa wadon. Baik yang memerdekakan itu laki-laki ataupun perempuan. Fa ilam yujad mongko lamun ora den temu lil mayyiti kadhe mayit sapa asobatun asobah bin nasabi kelawan nasab. Ketika tidak ditemukan bagi mayit ahli waris yang menjadi asobah enggak ada ahli waris baik dengan nasab wala asobatun lan asobah bil wila'i kelawan waris wala dengan memerdekakan famaluhu mongko bandane mayit iku li baitil mali kaduwe baitul mal. Maka hartanya mayit yang tidak punya ahli waris diberikan kepada kas negara. Kembali kepada negara. Ini untuk untuk urutan ahli waris. Ini masih baru menurutkan kenapa siapa saja yang masuk dalam ahli waris, kemudian siapa yang tidak bisa menjadi ahli waris, kemudian yang masuk dari bagian asoba itu siapa saja. Untuk berikutnya nanti untuk bagian-bagiannya berapa nanti keterangan pasal berikutnya.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi keterangan yang berkah dan bisa dipahami. Karena ini termasuk faraid ini adalah bagian daripada ilmu yang sementara ini kebetulan itu memang banyak yang sudah tidak menggunakan. Karena Nabi telah bersabda, awalnya ilmu yang dicabut dari muka bumi adalah ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini. Satu, yang ahli juga sudah tidak banyak. Kemudian yang menggunakan itu juga sudah tidak banyak. Sekarang banyaknya udah dibagi rata saja, selesai, tidak menggunakan ilmu faraid yang diatur dalam kitab. Padahal ini sudah keniscayaan di dalam Al-Qur'an diterangkan secara jelas, jelentreh. Bahkan bagian-bagiannya itu sudah. Tapi kemudian banyak juga orang yang tidak menggunakan kaidah-kaidah ini karena azasnya azas kebersamaan katanya. Itulah sebagai rata saja biar adil. Padahal rata itu belum tentu adil. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan nanti kita teruskan pertemuan yang akan datang untuk membahas tentang bagaimana cara membagi waris dan sebagainya. Terima kasih. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaqah nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.